tahmid dan tahlil sebagai perwujudan dari rasa syukur kehadirat Allah. Sebagaimana hadis baginda Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zayyinu a'yadakum bitakbir wa tahlil wa tahmid wa takbir. Hiasilah hari raya dengan bacaan takbir, tahlil, tahmid dan takbir. Subhanallah. Seiring dengan perjalanan untuk menghidupkan ruh, takbir, tahlil dan tahmid, kita laksanakan zakat fitrah turun oleh shaim alillah wa rufasi wa tumatan lil masakin. Kita keluarkan zakat mal, infak, sedekah sebagai bentuk manifestasi dari keimanan kita kepada Allah. Wa atidal qurba haqqahu wal miskin. Maka ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sempurnalah puasa kita, sempurnalah aktivitas kita di bulan Ramadan sehingga tidak berlebihan. Bila baginda Rasul tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara. Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman semata-mata memohon keridhaan Allah, antal maksud wa ridhal matlubi atina mahabbah, maka puasa kita diterima oleh Allah, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah, permohonan maaf kita wa maghfiratuka awsa'u min dzunubina, permohonan kita kepada Allah dikabulkan oleh Allah, permasalahan kita kepada Allah dimaafkan oleh Allah. Setinggi gunung mana, seluas lautan mana dosa kita, asal boten dosa asyirku billah dan berani kepada orang tua, maka Allah berkenan untuk memaafkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sehingga kita kawalatat ummuh, seperti bayi yang dilahirkan dari rahim ibu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Akan tetapi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di dalam kesempatan ini, pagi ini, Idul Fitri ini, mari kita bertasyakur kepada Allah, bertadabbur kepada Allah, bertafakur kepada Allah. Pantaskah kita untuk mendapatkan pengampunan Allah, maghfirah Allah, sehingga terbebas dari segala dosa dan dosa, kesalahan, kekhilafan? Ini persoalannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bila di sebulan yang lalu kita termotivasi adanya rahmat kasih sayang Allah, dalam artian ahli tasawuf, wasubba alaihal hidayah wasubbatur rahmah, hanya Allah yang berikan petunjuk, hanya Allah yang berikan percikan kehidupan, walau kita ada di dalam keterbatasan, sehingga kita sebagai anak Adam dipertanyakan pemutakinan kita, apakah kita sudah selayaknya mendapatkan label fitrah, terbebas dari segala dosa dan noda. Bila di Ramadan kita mampu melaksanakan ibadah mahdhah, ibadah ihsan dengan ketulusan, keikhlasan semata-mata karena Allah, dengan tidak sedikit pun melakukan satu kesyirikan, sebagaimana perintah Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi
syai'an. Persoalannya, setelah ditinggalkan Ramadan, apakah kita mampu meninggalkan perilaku-perilaku yang menjadikan Allah murka dan membenci kepada kita? Bila sholat tarawih kita lakukan dengan ketulusan, keikhlasan, apakah setelah Ramadan kita mampu menggantikannya dengan sholat tahajud, tasbih, hajat dan lain sebagainya? Ini ma'asyiral muslimin rahimahumullah, jawaban ada di dalam diri kita masing-masing. Bila di Ramadan kita memiliki kepekaan sosial yang tinggi atas sesama, sehingga terwujud dengan adanya sikap keposliroh, sikap manusiawi, sikap rendah hati, sikap empati, sikap kasih sayang, seperti yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Ini sikap kita di Ramadan, sehingga kita menyadari malam yahtama bi amrul muslimin falaisa minhum. Siapa yang tidak mau memperhatikan problema umat Islam, maka ia bukan termasuk golongan. Ini persoalannya. Di Ramadan kita bisa pembagian takjil, pembagian sedekah dapat kita penuhi di berbagai kondisi lingkungan yang ada. Tapi bagaimana di luar Ramadan? Apakah 11 bulan kita mampu untuk mengimplementasikan perilaku-perilaku di bulan Ramadan? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, bila di Ramadan kita mampu untuk menjaga emosi kita, menjaga apa yang dihalalkan oleh Allah dari yang membatalkan ibadah puasa, apalagi yang diharamkan oleh Allah, kita mampu menjaga sikap syubhat sehingga tampak di dalam diri kita miroi yang betul-betul ikhlas semata-mata karena Allah. Apakah setelah Ramadan 11 bulan yang akan datang sikap tersebut masih menempel sebagai bentuk min asyaris sujud kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala? Ma'asyiral muslimin rahimahumullah, patut untuk kita bertakbir dengan pelaksanaan Ramadan yang kita lakukan. Untuk selanjutnya kita lakukan satu analisis, kita lakukan satu psikomotorik agar kita mampu untuk masuk di bulan Syawal, di bulan peningkatan takwa itu dengan penuh kemenangan dan kebesaran untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Untuk menjawab ini semua, ma'asyiral muslimin rahimahumullah, mari kita dengan beridul fitri kita kembali kepada fitrah untuk saling memaafkan, peduli dengan sesama dalam kebaikan dan kebenaran. Dalam artian wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ini penting ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Di tengah-tengah kita umat Islam untuk berpuasa dan bersiap untuk beridul fitri, sesama muslim kita dilakukan satu provokatif yang luar biasa sehingga menimbulkan kurban atas saudara-saudara kita di Palestina. Ini juga merupakan satu hal yang ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita peka menghidupkan ruh jihad melalui sedekah infak untuk membantu meringankan beban mereka atau sebaliknya?
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, perlu diketahui setelah hancurnya dominasi timur Uni Soviet, beberapa sejarawan dunia antara lain Profesor Dr. Samuel P. Huntington yang menyimpulkan bahwa setelah hancurnya dominasi timur Uni Soviet ini tidak ada alasan lain bagi dunia barat kecuali menghancurkan Islam, mendiskreditkan Islam, memojokkan Islam, menjadikan Islam sebagai objek dari teori liberalisme mereka atau teori Marxisme mereka. Ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang harus kita perhatikan, bahwa umat Islam memang mayoritas, tetapi dalam mayoritas akan sedikit sekali yang memiliki militansi untuk bersikap iman wa amanu wa amal sholihat. Semuanya dapat diukur melalui keberhasilan di berbagai aspek upaya mereka. Di dunia timur pun demikian, tidak ada alasan bagi mereka kecuali menghancurkan Palestina. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, apa program mereka? Merusak generasi muda-mudi Islam. Pemuda-pemudi Islam dijauhkan dari nilai-nilai ruh Islam, didekatkan dengan narkoba, dibobokkan dengan berbagai gemerlapnya kehidupan duniawi, sehingga tidak sedikit umat Islam, pemuda-pemudi Islam, remaja Islam yuhibbuna al-khulqa wa yansawna al-khulq, lebih mencintai atas apa yang diciptakan oleh Allah dan lupa akan siapa zat yang menciptakan. Di sini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, liberalisme berhasil untuk memporak-porandakan umat Islam, khususnya Indonesia. Dari segi budaya, dari segi politik, ekonomi, dan lain sebagainya. Ini bukan provokator, tapi ini realitas keilmuan. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pemuda adalah merupakan pilar kejayaan bangsa di masa yang akan datang. Pemuda merupakan satu motor untuk menjaga stabilitas ekonomi politik di skala terkecil sampai pada skala nasional dan internasional. Pemuda adalah merupakan satu titik penggerak untuk memainkan potensi di dalam diri kita untuk maju atau hancur selamanya. Profesor Dr. Laksi mengatakan, pemuda yang baik akan mampu menghidupkan roh kekuatan intelektualitas spiritualnya, sekaligus tidak tunduk terhadap nilai-nilai Islam. Artinya pemuda yang betul-betul memiliki kekuatan roh jihad fisabilillah dengan ilmu dan segala aspek-aspeknya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allahu akbar, walillahil hamd. Mari kita jaga kekuatan Islam di dalam ruh kita selama lamanya dan untuk selalu memohon keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita terjaga
dari isrif anna minal bala, isrif anna minal waba, isrif anna minal musibah, isrif anna minal ghibah, isrif anna minal ta'un, isrif anna ya Allah min tasrafid baina wa qahrir rijal birahmatika ya arhamar rahimin. Terakhir, untuk mendapatkan hikmah dari puasa dan Idul Fitri tidak lain yaitu mari kita sekalian kembali kepada fitrah, terutama fitrah agama, fitrah agama. Karena dengan agama waslih lana fi dinina waslih lana dunyana waslih lana akhiratana akan mampu menjadi perisai tameng bagi kehidupan kita di masa kini dan masa yang akan datang. Adibu awladakum bi imtisalil awamillah fahadika wiqayatullahu wa lakum minan nar. Didik anak-anak kita dengan pendidikan agama, didik anak-anak kita yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, karena ia wiqayatullahu wa lakum minan nar. Tameng bagi dirinya anak kita dan bagi kita sebagai orang tua. Kepada siapa? Kepada Allah. Wajib fiddini hanifan fitrah Allah, dengan menjaga fitrah agama, fitrah salat kita. Jangan sampai anak-anakku kaum muda kamu menyia-nyiakan salat. Sekali kamu menyia-nyiakan salat, saat itu pula setan menguasai kalian semua. Dan lebih fatal dari itu adalah ketidakberdayaan kita untuk melawan hawa nafsu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kesimpulannya hablum minallah wa hablum minan nas, mutlak untuk kita tanamkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua, hendaknya kita membangun komunikasi horizontal. Dengan siapa? Dengan orang tua kita, bapak ibu kita. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diceritakan Ibnu Hajar ada seorang yang kaya raya. Pada saat ia melaksanakan ibadah haji menitipkan hartanya kepada seorang yang dianggapnya amanah, kepada seorang yang dianggapnya alim. Singkat cerita, begitu orang yang kaya ini pulang dari tanah suci, yang mencari di mana hartanya, karena orang yang diberi amanah meninggal dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kebingungan itu dia hadir di Masjidil Haram dan dia meminta fatwa kepada ulama-ulama di sana. Maka pesan sang ulama, datanglah kamu ke sumur Zamzam pada malam hari. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu sampai pada sumur Zamzam, yang mohon kepada Allah dan memanggil si fulan-fulan yang membawa uangnya ini. Ternyata di dalam sumur Zamzam tidak ada jawaban apapun. Akhirnya ia kembali lagi kepada sang alama alim. Kemudian ia disarankan untuk datang ke Yaman, ke sumur Barbut. Sumur Barbut ini disebut dengan sumur mulutnya neraka jahanam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, begitu sampai di sumur Barbut, ya memanggil si temannya tadi. Subhanallah, naudzubillah, subhanallah, ya masuk di nerakanya Allah. Kemudian dia bertanya, wahai sahabat, kenapa kamu bisa masuk di sini? Singkat cerita, karena saya memutuskan tali silaturahmi. Sekali lagi, saya mendapatkan azab di neraka ini karena memutuskan tali silaturahmi.
Saya punya seorang saudari, di saat hidupnya saya sangat tidak sempat karena kesibukan mobilitas sosial jabatan yang saya miliki, sehingga nggak sempat kalau punya saudara yang miskin seperti itu. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ini singkat cerita, akhirnya ia dimasukkan oleh Allah ke dalam nerakanya. Tidak berlebihan hadis Rasul, "Ma'min muslimaini yaltaqiyan fayatasafahani illa ghufira lahu ma qabla an yatafarraqa." Tidak ada bagi seorang muslim bertemu berjabat tangan kecuali Allah memaafkan kita semua. Man sarrahu ayyusara lahu fi rizqihi wa ayyusara fi asarihi falyasir rahimahu. Siapa yang ingin dipanjangkan umurnya oleh Allah dan dijembarkan rezekinya, maka hendaknya dia mau menyambung tali silaturahmi. Kepada siapa? Kepada orang tua kita, saudara kita, seorang muslimah. Bagaimana dengan posisi sekarang yang saat ini dicegah atau diupayakan untuk tidak terjadinya komunikasi kontak fisik? Maka melalui berbagai mass media yang ada, insya Allah itu sebagai pengganti dari kontak fisik yang kita lakukan dengan saudara atau orang tua kita. Tapi sebaiknya kita pun juga tetap berusaha maksimal untuk hadir kepada pangkuan orang tua. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah kita berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan harapan atas kasih sayangnya Allah berkenan menambahkan umur kepada kita, sehingga umur kita umur yang panjang dan barokah. Sebagaimana sabda Rasul, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik orang adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Dan mari kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan saudara-saudara kita di Palestina diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian Allah memberikan azab kepada Zionisme, Salibisme Israel, sehingga ia sadar bahwa hidup ini harus kembali kepada fitrah, termasuk di dalamnya fitrah bersaudara, karena masuk umatan wahidah, fitrah kebersamaan, universal declaration of human rights. Setiap manusia dilahirkan merdeka, memiliki hak dan martabat yang sama, sehingga tidak boleh membedakan antara yang satu dengan yang lain. Bila ini dilanggar dan PBB-nya diam, maka cepat atau lambat kekuatan Allah wa makarullah wallahu khairul makirin akan memberikan jawaban atas kejungkaan yang ada pada diri lembaga besar tersebut. Ma'asyiral muslimin, mari kita tidak beraksi bermula dari diri kita untuk 11 bulan yang akan datang, memperbaiki sholat kita. Awal ma yuhasabu bihi nas yaumil qiyamah as-shalah. Saya terus berusaha untuk watawasau bil haqq watawasau bis sabr, membangun integritas antara yang satu dengan yang lain, mukmin yang satu dengan mukmin yang lain, sehingga kita termasuk hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar walillahil hamd. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Salimna ya Allah ya Rahman, Allahumma salimna ya Allah ya Rahim, Allahumma salimna ya Allah Palestina, ya Allah Indonesia, min baladina Indonesia wa bi buldanil muslimina. Ya Allah ya Rahman, isrif anna minal bala, isrif anna minal waba, isrif anna minal musibah, isrif anna minal riba, isrif anna minal ta'ud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fa'na al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar was suyuf al mukhalifata was sya'adata wal mihana ma dhahara minha wa ma batana min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina 'amma innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbi ighfir li wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimati
yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Taqabbalallahu minna wa minkum minal 'aidin wal fa'idin wal mu'minin wa antum 'alaina bi khair. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perlu kami sampaikan kepada saudara sekalian, infak sholat Id tahun ini sebesar Rp7.924.000. Rp7.924.000. Alhamdulillah, mudah-mudahan Bapak Bapak sekalian diterima Allah dan mendapatkan ridho. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wa sallam. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli Ada pasir batin. Kuat jalan. Nggak pulang kan lo? Hah? Nggak pulang. Belum, nggak boleh mudik. Ya nggak boleh mudik. Pati Ya? pati aja. Hmm. Kemarin lebih bebas ya, Kaliwatol. Gimana? Kaliwatol bebas nggak apa-apa. Iya. Kaliwatol. Malang Jember. Ada kawan. Kalau masuk Surabaya jangan tanya. Saya masuk kotanya itu yang Ya masuk juga masuk Iya. Surabaya kan. ya. Kami itu ya asam urat Oh, 9,9. tinggi sekali. Coba rutin buah merah itu aja di rumah dengan tak kasih. Saya juga tinggi asam uratnya kalau habis makan apa. Cuman tak netralkan pakai itu. Herbal enak dia, nggak enak efek samping. Iya, iya bang.
Ya, kita sampai ke rumah halaman. Ini dia. Sampai pada ke rumah. Ini demikian liputan Lebaran Idul Adha. Ulangi Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan liburan. Selamat menjalankan Idul Fitri bersama Kak. Salam dan sukses selalu. Mari kita hiasi hari-hari selanjutnya dengan ibadah, minimal seperti ibadah Ramadan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga berlebaran.